Kami buka pikiran kami untuk mengerti apa yang Engkau sampaikan bagi setiap kami. Berbicara bagi setiap kami. Tuhan, apa yang menjadi pesan-Mu sore hari ini, nyatakanlah supaya kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Pakailah Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu sehingga dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami, dan kami boleh menangkap pesan itu, kami melakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo, puji nama Tuhan. Saya bersyukur saudara karena sungguh saya berapa tahun ya? Berapa tahun yang lalu saudara saya pernah melayani di dalam pemberitaan firman Tuhan di tempat ini, dan sekarang saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk pimpinan serta pengurus yang ada di tempat ini. Apa ya? Ini divisi atau komisi dewasa muda gitu ya. Ucap syukur, terima kasih saya boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya perlu memperkenalkan diri. Ya, nama saya Sumpi ya. Dan kebetulan saya ini teman-temannya Sinta gitu ya. Jadi kami dulu itu waktu muda kebetulan sama-sama, sekarang sudah separuh mendekati gitu ya, mendekati angka-angka yang cukup disebut orang manula begitu ya. Jadi saya dengan Sinta itu waktu muda itu kami pelayanan di remaja, pemuda gitu ya, aktif gitu. Kemudian setelah menikah, Sinta menikah dengan sabar ya. Kemudian mereka punya anak, dan memang Sinta ditetapkan Tuhan untuk pelayanan di sini ya. Kami sempat agak lama nggak kontak gitu ya. Puji Tuhan, kami masih ada kontak tapi nggak sesering gitu ya, nggak seperti dulu ya. Puji Tuhan, akhirnya sempat waktu COVID itu ya, saya melihat statusnya Sinta. Ya, siapa sih waktu COVID itu semua pada mencekam gitu ya suasananya ya. Itu rasa rasa sebagai saudara seiman itu waduh muncul di sana. Nah saudara, jadi seperti itu ya. Nama saya Sumpi, ini suami saya Pak Eko. Saya dikaruniai 2 orang anak dan 1 cucu saudara. Jadi usia saya sudah memang sama dengan saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang sama dengan saya. Tidak lagi muda, makanya saya ada di dewasa ya. Jadi di usia yang dewasa gitu aja lah ya, lebih enak gitu, senior gitu kan, lebih sedap didengar gitu kan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya untuk dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih semangat? Saya ingin dengar semangatnya gitu loh ya. Jadi ya walaupun ini ya boleh dikata dewasa muda, tidak seperti remaja pemuda ya. Kalau saya melayani di doa malam itu memang kecenderungan anak kaum muda, karena di tempat saya itu ada sekolah teologi ya. Jadi pada waktu ibadah doa itu 50%, 75% itu anak-anak STT. Ya kalau anak STT kan anak muda-muda. Wah, semangatnya itu luar biasa. Tapi juga ada yang umum ya, yang usia-usia seperti kita ya. Ya, saya coba menyemangati mereka saudara, supaya
ini ketika ibadah itu benar-benar kita itu strong gitu loh, powerful gitu ya. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara ketika saya ngomong semangat gitu, saudara jawabnya menyala. Sekarang kan lagi bilang menyala. Masa di sana tuh pada gini ya kan, menyala bro gitu malah. Nah, saya ingin ini juga kita tetap menyala ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ya. Semangat. Oke, menyala. Tapi saya ingin menyalanya tuh tangannya di atas kepala begini loh. Ya, Pak, Bu, Saudara, ya, di atas kepala dulu gini ya, menyala itu ya. Oke, sekali lagi. Semangat. Oke, good. Sebelah sini dulu tak liatin. Semangat. Menyala. Sini jangan mau kalah, Bapak Ibu Saudara. Semangat. Wah, luar biasa nih. Oke, kita tangan buat saudara sekalian ya. Semangat selalu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya mulai aja ya. Oke. Nah, saudara, kita ini ada di tengah zaman yang modern ya. Kita ini ada di tengah-tengah zaman yang semuanya serba canggih ya. Kalau kita perhatikan dulu, aduh, jauh dengan zaman saya ya. Nah, tahun 90-an nih saya lahir ya. Beda banget dengan zaman sekarang. Tapi lihatlah bahwa zaman sekarang ini banyak sekali menawarkan ya hal-hal saingan lah, kompromi, hal-hal yang berkaitan dengan keinginan daging, dan itu bisa saja membuat manusia itu tersesat ya. Karena itu Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya sebagai orang Kristen, mari kita kembali mengevaluasi orientasi pelayanan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena memang perjalanan waktu ini singkat. Ya, singkat sekali. Saya tadi katakan di awal, saya waktu itu masih remaja, pemuda, wah semangat-semangat. Tanya sama Sinta ini, kami itu selalu ada camp, ada retreat, ada pemuda di sana, kami selalu hadir. Ya, duit, gak duit, tapi bondo semangat saudara ya. Pernah satu ketika di Bali itu sampai mobil itu mogok berapa kali, kami semangat aja sudah. Ya, bondo semangat karena masih muda ya. Tahu-tahu sekarang Sinta anaknya juga sudah besar, mau mantu kali, nggak lama lagi. Yes. Nah, saya sudah punya cucu satu ya. Kan berarti dulu ternyata begitu cepat waktu ini. Nah, ayo sejenak kita merenungkan orientasi pelayanan kita sampai di mana ya. Kenapa? Karena waktu yang singkat ini jangan sampai kita memulai yang baik tetapi mengakhirinya tidak baik ya. Waktu muda semangat melayani ya, pada waktu masa tua ya. Bukan berarti kalau gitu, kalau tua masih terus pelayanannya modelnya anak kamu muda, tidak. Tetapi jangan sampai ketika masa tua saudara mulai mundur dari pelayanan. Bahkan tidak jarang saya menemukan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, justru di masa tua, di akhir hidupnya berpaling dari Tuhan. Ini bahaya sekali ya. Seharusnya kita memulai hal yang baik dan mengakhirinya juga dengan ya. Karena itu saya mengambil sebuah tema malam hari ini adalah mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Slide. Saya pakai slide untuk membantu saya sekaligus
supaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga enak untuk melihatnya. Oh, saya buat PTT ya. Oke, jadi tema sore hari ini adalah mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul. Ya, ini ya. Ini gambar ketika seseorang mencapai garis akhir ya. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 24. Oke. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Saya batasi sampai di ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Berikutnya di atas ini adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Bapak Ibu sudah ketemu? Ya, saya bacakan ya. Karena itu ia, yaitu Paulus, menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sampai di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya baca pada bagian ayat yang ke-24 ya. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-24. Saya coba membaca ayat ini. Saya baca sekali, saya baca lagi, saya baca lagi, saya baca lagi, berulang ayat ini saya baca. Dan saya menemukan sebuah komitmen yang kuat dari seorang murid Rasul Paulus, murid Yesus. Komitmen itu dibuktikan dari hidupnya. Bagaimana Rasul Paulus memberikan hidupnya sepenuhnya, waktunya untuk pekerjaan pelayanan yang ditugaskan Tuhan baginya. Saudara, tetapi aku, kata Rasul Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Coba saudara, Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawanya demi asal aku dapat mencapai garis akhir dan
menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Pantas saja kalau Rasul Paulus tidak menikah. Ya, dia ingin membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki komitmen sepenuh waktu untuk Tuhan. Tentu saja ini panggilan khusus Bapak Ibu Saudara. Tidak setiap orang ya mendapat panggilan khusus. Tetapi Rasul Paulus ya menerima panggilan pilihan Tuhan bagi dia dan sungguh-sungguh melakukannya untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Tidak hanya mencapai garis akhir, tapi juga menyelesaikannya. Dewasa ini banyak orang-orang Kristen, umat Tuhan, ya, tidak mampu menyelesaikan di akhir hidupnya. Banyak saudara hamba-hamba Tuhan, ya, tahu-tahu hamba-hamba Tuhan yang dulu besar, yang dulu terkenal, ya, tetapi akhir hidupnya gagal mencapai tugas dan tanggung jawabnya. Saudara, karena itu Rasul Paulus pernah berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah. Bukan tanpa alasan Rasul Paulus ngomong begitu, karena dia membuktikan itu hidupnya bagi Tuhan, mati pun bagi dia adalah keuntungan. Karena apa? Saudara dan saya membaca kisah Rasul Paulus, perjalanan hidupnya, penjara itu menjadi hal yang segojangan, katakanlah gitu ya kalau orang kita ngomong. Karena saking seringnya masuk ke penjara, didera, mengalami siksaan, mengalami ujian, banyak sekali yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan itu membuktikan bahwa dia memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan. Nah saudara, karena itu siapa sih yang tidak ingin mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas kita, sehingga kita berkata bahwa mati itu adalah keuntungan. Tidak sekedar ini tertulis di ketika orang meninggal, ayat itu menjadi ayat favorit ini biasanya, ya. Hidup Kristus, mati dalam keuntungan, ya. Nah, tapi apakah itu sejalan dengan hidup kita selama di dunia? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Itu yang menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Yuk sama-sama kita mencoba mencari, ya. Di sini kita mencari teladan Paulus, teladan Paulus yang dapat kita jadikan satu pedoman bagaimana kita dapat mencapai garis akhir serta menyelesaikannya. Ini slide yang ketiga, ya. Bagaimana kita dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikannya? Yang pertama, yang pertama di ayat yang ke-19 itu Rasul Paulus berkata demikian. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ya. Jadi hal yang pertama yang dapat kita pelajari, salah satu ya kekuatan Rasul Paulus sehingga dia dapat menyelesaikan, dapat mencapai garis akhir adalah memiliki kerendahan hati. Di situ saya tulis begini, saudara. Salah satu penghalang seseorang tidak dapat mencapai garis akhir dengan baik adalah kesombongan. Ya. Kesombongan itu menjadi penghalang untuk orang dapat mencapai garis akhir dengan baik. Ya.
kesombongan, saudara. Ya, karena sesungguhnya kesombongan itu adalah sifat yang paling tidak disukai atau yang paling dibenci oleh Tuhan. Masih ingat malaikat jatuh karena apa? Karena kesombongan. Ya, maka Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Jangankan Tuhan, kita aja kalau melihat orang sombong itu rasanya buaya nih, ya kan? Modelnya itu kan. Nah, saudara, ternyata Alkitab itu juga menulis. Alkitab itu memberi tahukan kepada kita modelnya orang sombong, atau dengan kata lain, orang bisa menjadi sombong itu karena apa saja. Slide. Ya. Ya. Ini ada di dalam Yesaya 28 ayat 5. Ya, di sana dikatakan begini. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Nah, itu saya kasih gambar tuh pria, ya. Karena kenapa, saudara? Di sini orang yang pandai berdagang, saudara, pintar berdagang, pandai berkarir, pandai bekerja, ya. Kemudian saudara bisa mendapatkan uang yang banyak. Saudara memperbanyak kekayaan kita. Tapi ingat, karena itu semua bisa menjadi sombong, ya. Ini biasanya terjadi pada bapak-bapak kaum pria. Halo kaum pria, bapak-bapak, ingat, Anda mungkin karirnya sukses, jabatanmu tinggi, duitmu akeh, tapi ingat, ojo sombong, ya. Karena apa? Kekayaan membuat lupa diri. Lupa diri ingat sekretaris di kantor. Lupa diri ingat tetangga yang baheno. Tuh, ya yo. Ya toh? Bapak-bapak ini pria-pria ini biasanya ini. Karena sesungguhnya ujian orang pria, kaum pria itu adalah ketika dia kaya, ketika dia sugih. Itu ujiannya di situ. Ya. Pada saat mungkin ekonomi biasa-biasa saja, gak akan pola. Tapi coba lihat bapak-bapak pria-pria, kalau sudah kaya, gak karuan pola, ya, gak cukup istri satu, ya sudah, istri gak dua, tapi selingkuhan, ya kan? Ada di sana, di sana. Di sini nggak ada ya bapak-bapak ya? Nggak ada, puji Tuhan, haleluya. Ada, luar biasa, ya kan? Ini bapak-bapak, pria-pria, ayo dijaga itu ya. Walaupun pintar cari duit, tapi ojo sombong. Jangan terikat oleh kekayaan sehingga membuat lupa diri, ya. Lupa keluarga, lupa anak, lupa istri. Ingat yang lain. Nah, ini bapak-bapak. Slide yang berikutnya. Oke, di dalam Yesaya 3 ayat 16. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Siapa wanita Sion? Saudara, kalau saya melihat arti wanita Sion itu sendiri adalah wanita umat Tuhan. Artinya begini, wanita umat Tuhan bisa menjadi sombong. Pernah lihat orang model kayak begini? Ini banyak ini berseliweran di medsos ini, ya. Bergemerincing semuanya, saudara. Halo, tangan lah, leher lah, kaki. Bahkan saya pernah
piro itu regane ya? Ratusan juta itu, ya. Semua itu, mungkin kalau ibu-ibu itu kalau ke resepsi itu kalau bawa kayak gitu tuh wow gitu kan? Gitu. Sekarang juga yang lagi viral. Nah, saya pernah perhatikan gini, saudara. Apa? Sulam alis 20 juta. Oplas hidup 50 juta. Terus kemudian bibir 100 juta. Terus dia tunjukin yang lain-lain. Mata gitu. Sampai 50 juta. Total itu sampai sekitar 500 juta. Emang kenapa? Pernah nggak lihat-lihat seperti itu? Saudara, ketika saya lihat gitu tuh, ya tadi ini kemudian jadi apik cantik gitu, tambah medeni saudara. Aduh, misalnya ibu-ibu iki ono ae, ya, bingung menghabiskan duit gitu rasanya. Hati-hati, ini juga kesombongan. Ini kata firman Tuhan loh. Segala yang kita pergunakan, segala yang kita tunjukkan, mari kita menunjukkan kecantikan dari dalam diri kita. Kecantikan batiniah itu yang paling penting. Bukan serasa cantik secara di luar, ya, dengan berbagai aksesoris yang nempel gitu ya. Hanya untuk menunjukkan sebenarnya ini aku, ya. Jadi saya perhatikan bahwa kesombongan itu adalah sifat merasa paling kuat, paling kaya, paling pintar, paling berkuasa. Isinya yang paling gitu ya. Tidak perlu orang lain, karena dia mampu, karena dia bisa. Terlebih lagi, tidak perlu Tuhan. Waduh, itu bahaya. Ini kesombongan, saudara. Dan Tuhan membenci kesombongan. Di dalam Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati atau sombong mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara pengen dihormati atau pengen hancur hidupmu? Dihormati. Dihormati karena bukan kesombongan, karena kerendahan hati. Lihat Rasul Paulus, saudara. Dia memiliki kerendahan hati. Walaupun dia dihujat, dia dihina, berulang kali masuk penjara, dia terima itu dengan kerendahan hati. Rasul Paulus itu bukan orang yang bodoh, saudara. Dia adalah orang yang terpelajar di zamannya. Dia orang yang pintar, ya. Sebelum dia bertobat itu dia buktikan berapa bahasa dia bisa. Tapi Rasul Paulus, ketika dia ditangkap Tuhan, dia menerima keselamatan dari Tuhan. Dia katakan apa? Semuanya itu sia-sia. Yang dulu itu tuh anggap apa? Sampah. Sing biyen-biyen itu sampah, nggak guna. Kita belajar dari sifat yang pertama. Yang kedua, slide berikutnya. Yang kedua adalah tidak lalai dalam tugas dan pelayanan. Kita akan membaca, saya akan membacakan bagi saudara di ayat yang ke-20 sampai 21 dari Kisah Para Rasul 20. Gini, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara, saya tulis di situ. Ingatlah selalu akan target dan sasaran yang hendak kita capai. Ini penting. Ketika kita mau mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas kita, jangan pernah lalai. Lalai itu apa sih? Lupa, ya, mengabaikan. Itu lalai. Sekalipun, ya, kita masih di dunia nih. Kita ini bekerja untuk keluarga, mencari nafkah, ya, betul kan? Cari nafkah, ya, bekerja, cari duit. Tapi ingat, ada pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Masing-masing kita berbeda, ya, berbeda-beda. Ada yang melayani di mimbar, ya. Ada pelayanan-pelayanan diakonia, menyampaikan firman Tuhan, berdoa, semua itu pelayanan. Ingat, jangan lalai, ya. Seberat apapun tugas dan pelayanan kita, ya, ingat selalu bahwa itu di dalam doa. Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidup saya sampai saya selesai di dunia ini. Karena kita nggak tahu, saudara, umur kita masing-masing. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan, atau kapan Tuhan datang kali kedua. Bisa jadi begitu kan? Maka kita harus selalu siap selalu, ya, dalam tugas dan panggilan kita. Saudara, memang di dunia ini dengan kondisi yang sekarang ini itu banyak menuntut waktu kita, menuntut tenaga kita, sehingga kita seringkali banyak terfokus kepada hal-hal di dunia ini. Terkadang kita lupa mengabaikan kerajaan surga. Ya, memang kok saya merasakan dulu pada waktu saya masih muda, kami masih muda, tuntutan sekolah itu nggak kayak sekarang. Saya kalau melihat anak-anak sekolah, anak-anak muda sekarang sekolahnya, banyaknya tugas mereka, ya, sehingga kadang sampai mereka pulang itu sudah kesel mah, capek mah. Yang bekerja juga begitu, ya, kemakan waktu di jalan yang macet lah, ya kan? Dulu kalau zaman kita tahun 90-an, Surabaya itu masih sepi, gak rame, saudara. Bahkan di daerah Rungkut itu, rumah saya kebetulan Rungkut, di Rungkut sana aduh sepi bu, deso gitu. Tapi sekarang, apalagi setelah ada jalan merah, rame dan macetnya luar biasa. Ini membuktikan bahwa semakin tahun itu tidak lebih mudah hidup ini. Tapi percayalah, ketika kita tidak lalai di dalam panggilan kita, dalam melayani Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kemampuan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Saya jujur saya katakan bahwa rumah saya itu dikelilingi oleh gereja-gereja besar. Ya, saudara mungkin tahu lah gereja besar yang saya sebutkan, ya, gereja besar di daerah Rungkut sana. Ya, tetapi saya, karena saya dari kecil saya digembalakan, saya bertumbuh di salah satu gereja yang tidak besar di Wonorejo 4 sini. Sampai pun rumah saya di Rungkut, saya tetap di sana. Saya tetap melayani di sana, ya. Karena saya percaya Tuhannya sama kok, ya kan? Tuhan yang di
gereja besar, mau di gereja Saibru, sama. Asal yang saudara sembah adalah Yesus Kristus Tuhan. Jangan keliru. Walaupun gereja gede, tapi kalau pengajarannya tidak benar, ya, saudara mesti lebih baik dulu. Karena hari-hari ini pengajaran yang menyesatkan itu banyak sekali, bertebaran, saudara. Ya, kalau saudara yang suka membuka medsos, ya, media sosial, waduh, pengajaran yang sekarang ini ada dibungkus dengan bahasa rohani, ya, pengajaran yang kita pikir itu benar, tapi sesungguhnya pengajaran itu menyesatkan, tidak lagi bertumpu kepada firman Tuhan yang benar, ya, tidak lagi. Belum lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja setan hari-hari ini mereka sudah terang-terangan, ya, tidak lagi sembunyi-sembunyi, ya, tapi dengan terang-terangan mereka menipu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dibawa untuk masuk menjadi anggota gereja setan. Benar ini. Jadi mari kita waspada. Kalau saudara ada di dalam satu komunitas yang benar, komunitas yang sehat seperti ini, ya, ayo saudara harus saling membangun satu dengan yang lain, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika ada saudara-saudara yang mungkin kelihatannya dia mengalami masalah, deketin, kuatkan dia, doakan mereka, ya. Ingat, kita satu tubuh, ya. Jadi yang kedua tadi adalah jangan lalai dengan tugas dan pelayanan. Yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang ketiga, ya. Saya baca di dalam ayat firman Tuhan di ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara, hal yang ketiga, supaya saudara dan saya bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan itu, saudara dan saya harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menyadari bahwa ketika dia diselamatkan, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, sekaligus dia telah menjadi tawanan roh. Roh di sini adalah Roh Kudus. Artinya apa? Dia sadar bahwa kemanapun dia pergi, apapun yang dia kerjakan, apapun yang akan terjadi, semua itu atas kendali Roh Kudus, ya, atas kendali Roh Kudus, bukan dirinya. Saudara, saya mau tanya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu gampang atau susah? Hah? Siapa yang mau gampang di sini? Siapa yang mau susah? Kamu. Jadi gimana dong? Udah sedap banget ini. Gampang-gampang susah, ya. Oke, gampangnya karena diawali dengan gampang kan Pak, ya. Gampang-gampang susah. Bapak kalau jawabnya susah-susah gampang, berarti susah, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu berkata begini. Roh ini, ya, tubuh ini
Ya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa seperti Rasul Paulus ini, ya, menyadari bahwa ketika kita ini menjadi milik Kristus, maka hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Itu yang akan membuat kita itu taat, bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak punya kesadaran itu, wah berat saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu. Bayangkan saja, ketika kita dimusuhi, tapi kita tidak boleh membalas. Coba kalau saudara, ibu-ibu, ada teman saudara yang utang, nembungi utang, ngomongnya utang, tapi kemudian gak nyaur-nyaur, gak dibayar-bayar, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita mulai senggol. Nih, wis ono duit kita. Sing konsili kapanane. Wah, lah. Sik belum ada. Nanti yo. Nek ada, pasti tak balikkan. Pasti tak kembalikan. Ya. Bulan berikutnya lagi. Ditagih. Aku gak duit. Duitku yang tak pinjam kamu ada. Oh iya, sik. Tunggu ya, seminggu kas ya. Seminggu lagi, aku ada duit. Nanti tak kembali. Pasti tak kembali. Ditunggu lagi 1 minggu. Gak nongol saudara. Ya, kalau ketemu pura-pura gak ada. Ya, ada itu saudara. Berikutnya kalau ditagih, halah, mosok sih kamu itu anak Tuhan, kok gak punya rasa kasih? Percayalah anakku, percayalah, nanti pasti saya bayar. Ya. Tapi kadang-kadang kita jengkel saudara, kalau statusnya dia beli baju baru pamer, lagi pergi nginep di hotel mewah, ya, tambah, waduh, utang gak bayar, tapi rekreasi rono reni, ya apa sih? Ya, coba saudara, Roh Kudus bicara sama kita, lupakan, relakno, ikhlas, begitu ya. Halo, Pak Bu, saudara sekalian, yuk kita mau jadi pimpin Roh Kudus. Yone utang bayar tolong, ya. Kalau saudara kita mengutang itu bukan karena dia kaya, tapi karena dia ini membantu saudara. Belum tentu loh dia itu memang punya uang banyak yang saudara butuhkan. Terkadang dia menyisihkan waktu dulu, kasihan dia lagi butuh. Tapi kalau sudah ada uangnya, tolong kembalikan. Ya, itu sifat anak Tuhan. Berhutang boleh, pokok bayar. Ya, itu syarat dan ketentuannya di situ. Hutang boleh, tapi ya. Anak Tuhan itu saya yakin kok, kalau kita hutang itu tidak pernah kasih bunga, betul? Ada yang kasih bunga di sini? Ojo rek, buka bank aja, bank tetel gitu. Kan begitu. Kita nggak akan, ya kalau, ya maksud saya ini hutang dalam hal kebutuhan mendadak, kebutuhan yang penting gitu ya. Tapi kalau saya yakin kalau itu jumlahnya yang besar ya, saudara pasti larinya ke KPR lah atau apalah ya, bangsa yang ngerti lah. Seperti itulah, pasti lain ceritanya gitu kan. Ya, anak-anak Tuhan, mari kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya.
sama-sama sepakat memang susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Tapi saudara, kalau kita sadar hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku, maka seluruh hidup kita dapat dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita dapat mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk menuntun langkah kita, agar kita hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara, Rasul Paulus membuktikan komitmen dalam panggilannya hingga akhir hidupnya. Ya, kita semuanya berharap sampai akhir hidup kita Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang setia hidup di dalam kebenaran. Ya, apapun keadaan kita di dunia ini sementara kok, ya, sementara. Kata lagu itu cuma mampir ngombe, ya, mampir ngombe, habis itu jalan lagi. Maksudnya kan begitu. Ya, sementara saja. Apa yang saudara kejar selama ini, ya, cari duit, ya, cari kekayaan, cari kehormatan, kuasa, itu nanti semuanya kita tinggalkan. Sementara saja semuanya. Karena itu mari kita kejar yang kekal itu, yaitu kerajaan surga dan kebenaran. Ya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Rasul Paulus berkata demikian, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wos, luar biasa. Slide yang ke-10. Ya, mari kita hidup berpusat kepada Kristus. Dan kiranya itu menjadi kerinduan kita bersama. Memang akan ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, hambatan, bahkan resiko ketika kita melayani. Ya, namun teladan dari Rasul Paulus kiranya membangkitkan iman kita senantiasa, membangkitkan semangat kita untuk terus berlari mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Ya, ini slide saya yang terakhir. Saya tahu saudara-saudara sudah ada yang mulai begini begitu kan? Jadi ini slide saya yang terakhir, dan firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita, kalau kita berpusat kepada Kristus dalam panggilan, dalam tugas panggilan bagi saudara dan saya, maka milikilah kerendahan hati, ya. Kemudian tidak lalai, ya, tidak gagal fokus berarti kan. Dan yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya saudara dan saya akan sampai pada garis akhir dan menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan di dalam pelayanan kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya undang tim musik dan tim praise and worship